Mana yang ditangani Bang saat ini? Jadi laporan polisi ini yang ada dalam kasus investasi bodong ini kebanyakan di Polda ya. Polda itu Subdit Vismondev. Subdit Vismondev ditangani di unit 1, unit 3, unit 4, unit 5 di situ. Terus prosesnya sudah sampai mana Bang? Jadi proses itu bisa saya bilang ya, kecuali 2 perusahaan yang telah berhasil kami laksanakan proses restoratif justice, sisanya mandek. Jadi yang mandek itu ada Mahkota, ada Narada, ada juga Kresna Sekuritas di situ. Itu mandek deh ya. Untuk prosesnya sudah berapa lama Bang? Nah, proses mereka itu udah hampir 2 tahun. Udah hampir 2 tahun. Nah, yang kami sayangkan adalah dengan mandeknya laporan polisi itu, akhirnya kami dari LQ Indonesia Law Firm selaku kuasa para korban melakukan langkah manuver. Manuver kami adalah melakukan pendekatan secara mediasi langsung ke perusahaan terkait. Nah, dari sekian banyaknya perusahaan investasi bodong, ada 2 perusahaan yang akhirnya telah berhasil kami lakukan negosiasi langsung dan terjadi restoratif justice. Yang disayangkan adalah kenapa terjadinya hari ini. Hari ini saya membawa peti mati di sini. Peti mati untuk korban investasi bodong sebagai simbol bahwa keadilan telah meninggal dalam kasus investasi bodong. Jadi dalam penanganan investasi bodong, boleh saya bilang Polda tidak berdaya, Polda tidak berkutik di sini. Kenapa seperti itu? Ya, kita baru menerima juga SP2HP dari beberapa kasus investasi bodong. Masa laporan mereka adalah yang sudah dilakukan baru memanggil para terlapor. Setelah hampir 2 tahun, tindakan mereka cuma memanggil para terlapor. Dan dibilang di situ bahwa penyidik mengalami kendala, yaitu mereka tidak mau hadir. Rencana tindak lanjut penyidik bukan yang memanggil paksa, menjemput paksa, atau menaikkan menjadi sidik. Rencana mereka cuma memanggil lagi yang ke-7 kali. Ya, kalau manggil-manggil terus orang yang kagak mau datang sampai kiamat, saya bisa bilang laporan polisi ini tidak akan berjalan di situ. Nah, yang lebih menyedihkan dari 2 perusahaan yang telah berhasil kami lakukan restoratif justice, di mana klien mendapatkan ganti rugi di situ, ya, polisi mempersulit dalam SP3 atau penghentian laporan. Padahal kami sudah di biaya pencabutan. Dan bukan hanya dipersulit, para korban diperas senilai 500 juta harus dibayar kalau mau untuk SP3. Ya, saya yakin pemerasan gratifikasi itu bukan tindakan yang mencerminkan ciri-ciri dari Tribrata atau aparat kepolisian di situ ya. Jadi saya lihat di sini moto presisi Kapolri berkeadilan, itu berkeadilan untuk siapa di sini? Ya, saya hadir di sini, saya bukannya mau melawan kepolisian. Kami sebagai rekan advokat LQ Indonesia Law Firm cinta kepada kepolisian. Tetapi kami mempunyai tanggung jawab moral dan profesi terhadap para korban investasi bodong. Mereka ini uangnya udah hilang. Ya, hidup mereka sudah hancur, keluarga mereka sudah terpengaruh di situ. Ada yang sakit, ada yang sudah meninggal. Di saat mereka mendapat ganti rugi belum dijual jadi cash, mereka dimintain 500 juta di depan untuk bayar cash. Saya sudah bilang sama mereka, "Bang, nanti aja kalau udah selesai, kita dapat sukses fee, saya ikhlas memberikan bagian saya udah bilang. 2 miliar pun tidak apa-apa. Ya, tapi tolong jangan ditindas lagi. Ini orang ini, mereka ini sudah hancur. Keluarga mereka sudah hancur, hidup mereka sudah hancur. Ya, jadi saya mohon kepada Kapolri, kepada Bapak Presiden, kalian mempunyai program yang bagus. Kalian memimpin, membuat kebijakan. Tetapi kebijakan itu tidak dilaksanakan oleh aparat di bawah kalian. Sehingga yang menjadi korban dan dirugikan adalah masyarakat sendiri. Jadi tolong kepada pemimpin negara, ya, Bapak Presiden, Anda sebelum terpilih selalu melakukan belusukan. Anda mau mendengarkan hati rakyat. Kami di sini, korban investasi bodong dengan kuasa hukum, minta agar tolong kalian dengarkan aspirasi investasi bodong korban-korban ini. Korban ini ribuan orang loh, ya. Dan uang yang dirugikan itu total itu udah ratusan triliun. Jadi kalau bicara tentang kepastian hukum, tidak ada kepastian hukum di Indonesia.
tolong, kami ini sebagai kuasa hukum bukan mau menyerang kepolisian. Kami cinta kepada kepolisian. Tetapi kami, karena kecintaan kami terhadap kepolisian, kami tidak rela jika aparat institusi kepolisian itu dikotori oleh oknum-oknum, terutama oknum-oknum yang melecehkan. Ya, karena kenapa? Perbuatan oknum-oknum ini akan lebih terdengar nyaring daripada semua polisi yang baik di situ. Jadi saya minta tolong, Kapolda, kemarin saya sudah 1 harian mau bertemu, 7 jam saya menunggu di sana. Direktur kriminal khusus saya menunggu untuk ketemu. Ya, kami tidak mau ditemuin. Hari ini kami akan mencoba untuk yang terakhir kali untuk bertemu. Saya membawa korban-korban investasi bodong, perwakilannya. Kenapa? Kalau saya bawa semua itu ratusan, nanti ada klaster baru, kita tidak mau. Kita lawyer mau mengikuti aturan hukum, mau mengikuti kebijakan pemerintah. Tetapi saya akan bawa perwakilannya supaya tidak terjadi kerumunan. Ya, agar supaya bisa diterima investasi bodong ini, korban-korban dan kuasa hukum bisa diterima oleh Kapolda. Kalau sebagai pemimpin tidak mau menerima dan mendengarkan masyarakat, istilah polisi sebagai abdi masyarakat akan hilang, hancur dan mati, dan disimbolisasi dengan peti mati ini. Terima kasih.